mental yang harus kita benar-benar kuatin, yaitu mental melawan rasa malas. Aku keluar di ruangan ini sekarang. Mental melawan rasa malas. Iya, kalau untuk yang benar-benar baru mulai, ya saya saranin sih belajar dulu yang benar tentang jarak. Oke. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Hari ini aku sudah kedatangan seseorang yang akan kita kulik-kulik lagi, yaitu Coach Agung. Jadi semuanya ini adalah Coach Agung Guntur. Coach Agung Gentar. Sorry. Suka belibet gitu ya Bang. Jadi Coach Agung Gentar ini merupakan coach dan juga atlet lari jauh dan dekat. Betul Coach? Pelari Sprinter dulunya. Oke. Nah itu yang akan kita kulik-kulik tuh. Jadi journey Coach Agung gimana. Dan aku juga pingin ada pertanyaan-pertanyaan personal dari aku sih, perihal lari, nutrisi, dan tips and tricks. Itu nanti yang bakal kita kulik-kulik semua tuh Coach. Tapi sebelum kita sejauh itu, aku mau mulai dari awal. Gimana seorang Coach Agung memulai karirnya sebagai pelari? Iya, jadi kalau dari kecil memang senangnya olahraga. Oke, olahraga. Ya, pastinya main bola dong, ya kan? Itu olahraga laki olahraga masyarakat lah ya. Masyarakat, benar. Ya, dari main bola itu waktu SMP ketemulah sama guru olahraga. Dan kebetulan guru olahraga ini pembina dan pelatih atletik. Oke. Nah, dari situ diajak lomba. Oke, ini pas SMP Coach? Pas SMP. Oke. Ya, waktu itu diajak lomba, namanya lomba Porkot. Oke. Pekan olahraga kota. Pekan olahraga kota. Ya, nah sekali ikut lomba langsung juara 1 gitu. Ini berarti udah gennya Coach Agung kayaknya mau udah terlahir untuk juara 1 nih. Enggak, saya cuma kebetulan punya kaki panjang gitu. Makanya ketika habis lomba langsung banyak yang julukin jerapah gitu. Tapi jerapah in the best way dong Coach, pastinya ya. Cuma itu belum jauh, larinya masih 100 meter aja. Jadi nomor sprinter. Dari situ beranjak tapi masih seneng bola gitu. Masih seneng bola. Ya, sampai guru itu nyamperin ke rumah saya karena saya suka kabur-kaburan kalau latihan atletik. Oke. Ya ampun. Ya, jadi saya lebih memilih untuk nekunin bola waktu itu. Tapi dulu berarti emang dari kecil udah suka bola. Ada cita-cita ingin menjadi pemain bola Coach? Bener. Wah. Karena saya taunya timnas itu cuma sepak bola. Iya. Saya nggak tahu ada timnas yang lain dan nggak pernah ada satupun orang termasuk guru saya ngasih tahu kalau ada pelatnas cabang olahraga lain gitu. Makanya fokusnya di bola karena pengen jadi pemain timnas. Nah itu pas terus akhirnya pelatihnya Coach Agung nyamperin ke rumah. Itu gimana tuh Coach? Iya, jadinya kan ketemu orang tua dong. Ya sama orang tua saya dimarahin gitu. Lari aja katanya, karena ini untuk ngebela Jawa Barat. Karena kan udah kotanya udah dapat juara, terus naik ke Jawa Barat. Akhirnya ya udah ikut latihan atletik lagi untuk membela Jawa Barat di kejuaraan nasional gitu. Nah barulah pas ikut kejurnas, kemudian ada atlet yang pakai baju atau jaket pelatnas. Nah di situ baru sadar bahwa ada pelatnas di cabang olahraga lain dan akhirnya nekunin atletik. I see. Nah Coach, biar suara kita lebih kedengeran lagi, kita harus agak nempel ke mic-nya dikit nih. Nah, tapi aku mau nanya, Coach Agung berarti dari dulu udah udah nyemplung ke dunia lari ini, udah langsung cinta? Apa cintanya pas di tengah-tengah lagi latihan, pas udah mulai menang baru kayak oke, gue cinta sama olahraga ini gitu? Langsung cinta ketika dapat medali. Love at first medal. Iya, jadi karena nomor atletik
ternyata kan menantang diri sendiri gitu, bukan olahraga tim yang mungkin ada pemain juga yang ketergantungan sama orang lain gitu kan. Kalau olahraga tim, tapi kalau olahraga atletik ya lawan kita diri kita sendiri. Kita malas ya jelek buat kita, tapi kita rajin ya bagus buat kita gitu. Jadi makanya saya langsung cinta ketika dapat medali, karena kalau saya rajin dapat medali, dapat duit. Benar. Gitu. Ya itu mah serius jujur-jujuran aja. Nah, tapi latihan fisiknya itu seperti apa sih coach kalau atletik? Kalau latihan fisiknya sebenarnya semua cabang olahraga itu berpatoknya pada atletik. Oke. Harus bisa melakukan semuanya. Jadi kan? ketika kita melatih diri kita untuk berlatih atletik, nanti ke cabang olahraga lain lebih mudah. Jadi kayak misal olahraga lain perlu lari. Ya di atletik ada lari. Iya. Olahraga lain perlu lompat, di atletik ada lompat. Perlu jalan, ada jalan cepat. Perlu apalagi lempar, ada lempar di atletik. Jadi sebenarnya kompleks dan benar-benar lengkap lah kalau di atletik itu. I see. Nah, journey-nya awalnya atlet terus jadi coach itu gimana coach? Ini dia gitu ya. Jadi saya termasuk atlet yang tercepat pensiunnya gitu. Jadi ketika usia 20 saya mengalami cedera. Cedera hamstring. Nah, kemudian ngelihat karir saya di atlet itu saya hitung-hitung ya. Dulu kan sprinter ya. Jadi masa emasnya itu di sekitaran 24 sampai 26. Nah, kalaupun bisa lebih itu berarti benar-benar punya pondasi yang bagus. Nah, tapi saya ngerasa waktu itu latihan saya pondasinya kurang. Untuk belajar teknik-teknik dasar itu kurang karena mungkin keterbatasan pelatih-pelatih di daerah ya. Jadi saya memutuskan untuk pensiun karena saya menghitung kalau saya di usia 24 belum bisa masuk tim nasional, ya saya buat apa gitu untuk mati-matian di atlet. Jadi saya menghitung. Akhirnya di usia 21 saya memutuskan jadi pelatih gitu. Karena cedera dulu tapinya. Tapi sempat ada rasa sedih apa rasa berat hati karena cedera itu gak sih coach? Pasti kalau cedera ya namanya cedera kan kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain tuh karena waktu itu cederanya hamstring. Hamstring itu kan kalau di lari sprint itu benar-benar ngaruh banget gitu. Jadi benar-benar nggak bisa lari sprint, nggak bisa kita ningkatin kemampuan, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Paling latihan ya upper body aja gitu, nggak bisa kakinya gitu. Jadi pasti sedih sih. Tapi ya kita harus realistis. Kita mau dibawa kemana hidup ke depan kan. Jadi saya memilih untuk menekuni dunia kepelatihan. Benar. Nah, kita mundur dikit pas Coach Agung masih jadi atlet. Momen paling memorable atau momen favorit Coach Agung pas jadi atlet apa Coach? Pas jadi atlet saya selain sprint saya juga atlet lompat jauh. Oh, lompat jauh. Nah, tapi itu satu cabur yang aku selalu penasaran. Gimana orang bisa lompat sejauh itu? Latihannya seperti apa? Fondasi di badannya tuh gimana itu? Coba Coach, boleh diceritain Coach? Iya, jadi kan yang pasti harus paham teknik dasar atletik dulu. Kayak misal kita latihan-latihan running ABC itu harus benar-benar maksimal dan bagus gitu. Makanya sampai sekarang kebawa tuh. Kalau mungkin lihat gerakan-gerakan saya orang kok kayaknya enteng, kayaknya gampang gitu. Ya saya belajarnya dari berapa belas tahun yang lalu gitu. Saya sudah dari otot saya dari kecil ini. Jadi itu running ABC udah harus bagus atau teknik dasar atletik. Kemudian sprintnya harus bagus juga kalau sebagai pelompat jauh. Kemudian juga strength-nya harus bagus. Terus latihan strength-nya nanti dikonversiin ke plyometric karena kita kan perlu untuk lompatan. Perlu gerakan eksplosif gitu ya. Eksplosif ya ke arah vertikal tapi juga agak horizontal. Nah, itu yang sudut-sudut itu yang harus dipelajarin dengan maksimal biar lompatannya jauh gitu. Nah, terus teknik lompatnya juga harus bagus gitu. Jadi badannya harus lentur, hamstringnya nggak boleh kaku-kaku. Bener-bener. Tapi kan untuk orang tinggi ya, biasanya kan
seseorang yang tinggi dan fleksibilitas itu agak musuhan gak sih coach? Kayak nggak tahu ini ya asumsi gembel aku sih. Kebanyakan orang di Indonesia seperti itu, tapi kalau di luar negeri enggak. Iya, saya salah satunya. Orang tinggi tuh bisa fleksibel ya. Kok aku ngerasa kaku banget? Apa kok emang kurang latihan mobilitas? Apa emang kurang yoga gitu? Suka mikir gitu coach. Mungkin kurang latihan fleksibilitas sih. Kalau saya dulu setiap pagi sore kan latihan, otomatis setelah latihan fleksibilitas. Jadinya sendi-sendinya lebih fleksibel. Terus juga kebetulan kuliah kan di kuliah olahraga, ada pelajaran senam lantai gitu, senam gimnastik yang harus salto lah, depan ke belakang gitu. Iya, nah makanya kalau nggak lentur ya bisa nggak maksimal, jadi nilai kuliahnya nanti jadi jelek. Jadi harus benar-benar dilatih sih. I see. Berarti sekarang udah masuk ke tahun berapa Coach Agung mengajar? Melatih ya. Kalau melatih saya dari 2011 pokoknya. Wah. Aku masih SD kok. Aku masih SD coach ya. Iya, sekitar 15 tahun lah. 15 tahun mengajar. Dengan magang-magangnya ya. Iya. 15 tahun mengajar coach. Ada tantangan tertentu gak sih yang Coach Agung sempat hadapi ketika menjadi seorang pelatih? Tantangan sih pasti kalau jadi pelatih, kalau atlet kita ngalamin cedera atau sakit, itu pasti tantangan yang benar-benar harus dihadapin seorang pelatih yang agak-agak tingkatannya berat lah gitu. Karena harus benar-benar nanti kita harus ngitung lagi kapan dan dari mana harus memulainya lagi gitu. Itu aja sih kalau tantangan. Kalau tentang latihan, performa, saya pikir itu mah memang yang harus kita kerjain, bukan tantangan gitu. Benar-benar itu memang PR ya. Sebenarnya di PR seorang pelatih juga guys. Nah kalau untuk merancang program per klien tuh berarti prosesnya kayak gimana coach? Apakah berarti klien harus di-assess dulu targetnya apa baru dibikinin programnya atau gimana? Tergantung, kalau itu atlet bisa langsung tes dulu. Ya, tapi kalau itu pelari hobi gitu, saya lebih senang mereka conditioning dulu. Conditioning itu gimana? Conditioning dulu itu seperti ya kita ajarin dulu terkait pemanasan yang baik seperti apa, pendinginan. Nah, nanti dari situ kita bisa nilai mobility-nya bagus apa enggak, kemudian juga strength-nya bagus apa enggak, stability-nya bagus apa enggak. Karena kalau udah punya 3 komponen ini, ya nantinya kedepannya bakalan lebih mudah. Tapi kalau 3 komponen ini aja mereka minus gitu, ya nanti PR-nya lebih banyak gitu. Iya. Selama 15 tahun Coach Agung melatih, cara menyeimbangkan jadwal melatih dan kehidupan pribadi gimana coach? Aku selalu penasaran, tapi karena kan sebagai klien kan pasti kita cukup demanding waktu Coach Agung. Coach misalnya ada yang rasa burnout pasti juga cerita ke Coach Agung. Kayaknya tuh banyak curhat ya. Iya, aku tuh kalau ngeliat seorang pelatih tuh 100% di demand perhatiannya untuk klien gitu. Dan gimana cara Coach Agung membagi-bagi semua itu? Kalau waktu masih jadi bujang. Ini ada fasenya nih. Ini fase bujang dulu nih. Kalau masih bujang, ya fokusnya ke klien atau ke atlet. Karena ke keluarga ada, tapi kan ke orang tua aja gitu. Dan keluarga yang lain kalau ada acara-acara keluarga aja. Tapi kalau sehari-harinya lebih fokus ke atlet. Nah, tapi kalau udah berkeluarga, ya harus membagi 3 nih. Kita ke atlet, kemudian pagi sorenya atlet, siangnya kerjaan dulu. Benar. Nah, kerjaan yang lain, dan kan kebetulan saya juga ada kerjaan yang bisa mobile ya. Kerjaan saya kan kantor di Jakarta, tapi saya sehari-hari tinggal di Pangalengan. Wah, Pangalengan top. Itu salah satu tempat yang aku love banget sih. Udaranya enak banget. Dingin, adem, terus ya love banget guys. Jadi siang saya harus kerja,
Kemudian di sela-sela itu ya ibadah sama malamnya ya untuk keluarga gitu. Ada satu hari di mana khusus buat keluarga nggak Coach? Ada dong, weekend atau sebulan sekali ke jalan-jalan lah, jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, Coach, aku mau nanya lagi nih. Untuk tadi kan kalau Coach Agung sempat mention yang PR itu adalah kalau misalnya ada atlet ataupun klien yang cedera tapi pengen latihan lagi. Biasanya strategi untuk menyusun programnya gimana Coach biar mereka bisa get back on their feet again? Saya selalu pakai prinsip tuh 1:1. Oke. Jadi misal atlet atau klien saya cedera dalam 7 hari. Nah, nanti proses penyembuhannya ketika dia udah sembuh itu nggak boleh langsung masuk program yang inti. Jadi memerlukan 7 hari dulu untuk dia penyesuaian atau adaptasi. Jadi kasih programnya yang ringan-ringan dulu. Baru setelah udah lewatin 7 hari masuk ke inti lagi nggak masalah. Oh gitu. 1:1. 1:1. Tapi pastikan dia udah dikatakan sembuh oleh tim medis gitu. Tapi kan ketika sembuh bukan berarti 100% sembuh. Biasanya masih ada rasa trauma atau rasa sakit-sakit sedikit. Nah itu kita nggak boleh langsung minta atlet atau klien kita langsung masuk program inti. Harus gitu. di-build up pelan-pelan lagi. Pelan-pelan. Coach Agung sendiri pas waktu itu cedera hamstring nge-build up latihannya lagi gimana Coach? Maksudnya biar gerak lagi gitu kan? Itu gimana Coach? Bener nih, kalau waktu cedera hamstring yang pasti saya rest total. Ya karena dianggap hamstring saya itu putus kan gitu. Tapi saya nggak mau operasi. Jadi saya terapi aja. Kemudian habis itu saya hanya latihan-latihan yang di bagian yang nggak sakit. Gitu, karena di hamstring sakitnya ya berarti kaki kanan kan waktu itu di kiri, kaki kanan saya masih oke, ya kita latih sedikit. Kemudian upper body masih oke, ya kita latih gitu. Jadi banyak cara sih sebenarnya kalau kita cedera, bukan berarti kita stop gitu. Bisa latihan-latihan yang lain. Terus abis itu tentu dari faktor nutrisi juga. Dibantu sama nutrisi, makan makanan yang bagus kan buat dia energi untuk penyembuhan dulu. Biasanya kan kalau lagi cedera, energi yang kita gunakan untuk penyembuhan bukan untuk performa gitu. Iya benar-benar. Nah ini yang sering juga dilupain sama banyak olahragawan. Cedera, diem, rest total tapi nggak latihan di bagian yang nggak sakit, ditambah lagi makannya sembarangan gitu. Iya. Tapi even aku yang bukan atlet ya dan teman-teman aku yang recreational runners juga, kadang tuh kalau disuruh rest, jatuhnya jadi kalap gitu kayak udah gue lagi ngapa-ngapain gue mau makan wow. Jadi kayak berantakan aja gitu. Tapi harusnya nutrisi juga dijaga ya Coach? Dijaga tetap. Jangan sampai nanti berat badan kita naik gitu kan, atau nanti malah kita udah jelas nggak latihan pasti massa otot kita menyusut. Nanti malah lemak yang lebih banyak. Nanti mulainya lagi lebih berat. Harus PR-nya harus turunin lemak dulu gitu. Benar-benar. Selain niatnya sudah berat, tapi inti dari badannya juga berat. Nah, tapi itu bisa dihandle dengan tetap disiplin melatih otot dan juga nutrisinya. Nutrisi sama yang pasti nggak boleh begadang. Wah, itu Coach. Iya, karena proses penyembuhan itu yang terbaik ada di malam hari. Malam hari. Idealnya Coach berapa jam sih tidur tuh ideal ya? Ideal. Untuk atlet, untuk orang biasa nih. Untuk atlet dan orang biasa deh Coach. Kalau untuk atlet itu minimal 8 jam. 8 jam. Ya. Kalau untuk ya rekreasional bisa di 6 jam masih oke sih. 8 jam tapi kayak jam 8 malam udah tidur gitu. Udah tidur kalau atlet wajib. Jadi bukan tidur yang langsung lelap ya, maksudnya udah tiduran gitu. Udah OTW. Iya OTW. Gitu. Udah istirahat lah. Betul. Kalau saya jam 8 malam masih mesen martabak Coach. Jangan dicontoh deh shares. Ini bukan. Saya bukan contoh yang baik. Contohlah Coach Agung. Jangan. Oke, jadi sekarang kita mau segmen water break dulu. Dimana kita akan minum sedikit biar nggak kering dan aku akan menanyakan Coach Agung beberapa pertanyaan cepat. Oke. Dijawab yang mau cepat atau enggak bebas. Siap. Atlet atau coach? Coach. Latih pelajar atau artis? Pelajar.
sprint atau maraton? Sekarang maraton. Oke. Latihan bareng pasangan atau latihan bareng anggota? Karena kebetulan anggotanya adalah pasangan. Itu udah 2 in 1 ya? Seru. Penyelenggara atau peserta? Saya cukup jadi peserta karena nggak kompeten jadi penyelenggara. Nah, Coach, berdasarkan pertanyaan yang tadi, Tadi ada pertanyaan apa pas awal-awal? Ntar aku mau nyontek sedikit. Latihan sprint atau maraton? Tadi Coach Agung itu jawabnya sekarang ini maraton. Apa lagi sering-sering ikutan maraton, Coach? Alhamdulillah, saya sih udah punya misi gitu ya, ada misi pribadi setiap tahun itu ya minimal 1 kali maraton. 1 kali maraton full, Coach. Full. Keren banget. Tahun ini targetnya udah achieve belum, Coach? Udah di Berlin Marathon kemarin. Di Berlin Marathon kemarin. Wah, keren banget sih. Aku ngelihat kemarin tuh sempat kedatangan Kak Usi juga ngomongin soal Berlin Marathon. Kebetulan bos-bos saya juga Berlin Marathon. 50 tahunnya kan. Seru banget. Kemarin pas di Berlin, experience larinya gimana, Coach? Karena kita bareng brand, jadi yang pasti banyak syuting. Oke, konten lah ya, itu udah pasti konten. Ya. Yang kedua, karena ini WMM pertama saya, jadi sangat-sangat bahagia lah. Iya, excited banget ya, Coach. Excited banget. Jadi di sana sepanjang rute ternyata ciringnya nggak habis-habis. Oh iya, sampai finish tuh, sampai finish nggak habis-habis. Kemudian juga warga-warga lokalnya itu malah support, terus anak-anak kecil gitu pada minta tos gitu, terus ada banyak yang kasih juga makanan-makanan gitu sepanjang jalan. Jadi ya nggak akan kehabisan energi lah. Baik banget. Pas larinya gimana, Coach? Berasa nggak sih udara di Berlin dibanding Indonesia tuh beda? Karena saya tinggal di Pangalengan jadi sama kalau suhunya. Suhunya udah dingin-dinginnya udah kebayang lah ya. Cuma di sana lebih plong karena kelembabannya rendah. Jadi nafasnya itu kita lebih panjang lah istilahnya kayak gitu. I see. Terus kalau jalanan lebih flat di Berlin. Kalau tahun depan targetnya apa, Coach? Udah ada targetnya? Tahun depan mudah-mudahan kecapai lagi 1 mm. Tapi kalau enggak pun ya di lokal-lokal aja sih. Iya. Aduh, seru banget. Mulai ikut maraton dari tahun berapa, Coach? Kalau Coach Agung? Dari pandemi. Dari pandemi 2020. Iya. Jadi pas ada pandemi kan nggak ada ngelatih apa-apa, hanya ngelatih klub aja karena untuk maintenance kebugaran atlet-atletnya kan. Tapi kalau untuk di pelatnas kan lagi di stop. Jadi kayak masih banyak waktu luang yang bisa saya gunain gitu. Jadi saya latihan maraton. I see. Tapi maratonnya saya sendiri waktu itu, berdua sama temen dari Bogor. Namanya Kang Bimaci namanya. Kang Bimaci. Iya, jadi berdua ikutin rute Pocari Sweat Run yang HM-nya. Jadi ngelup 2 kali. Wah. Tapi pas zaman-zaman pandemi emang banyak virtual run ya, kayak ngumpulin kilometer, nyampe berapa. Seru sih. Nah, aku mau nanya ke Coach Agung, untuk para pelari pemula yang baru mau lari atau lagi berapi-apinya banget nih lari, ada tips dan trik gak dari Coach Agung untuk maintenance biar tidak cedera? Iya, kalau untuk yang benar-benar baru mulai, ya saya saranin sih belajar dulu yang benar tentang jarak. Karena biasanya yang pemula-pemula sekarang beda nih dengan pemula-pemula yang dulu. Pemula-pemula yang dulu biasanya baru memulai itu banyak tanya dulu. Ya itu yang saya alamin ya selama saya jadi coach. Nah yang sekarang karena diajak temen, terus nggak tahu 5 kilo itu jaraknya segimana, menganggap 5 kilo itu pendek. Karena berdasarkan besar angka doang. Betul, gitu. Betul ya. Bahkan ada yang bilang katanya kalau 5 kilo lari jarak pendek. Aku sakit hati banget denger itu karena 5 kilo buat aku tuh dia yang ya orang-orang beda-beda ya. Tapi 5 sampai 10 tuh buat aku itu panjang loh termasuknya. Panjang itu termasuk kalau di atletik itu lari jarak jauh. Kalau lari jarak pendek ya kayak saya waktu jadi atlet 100 meter, 200 meter, 400 meter. Nah, karena menganggap itu pendek, jadi dia
latihannya ya sembarangan atau benar-benar nggak dilatih. Padahal nggak boleh disepelein juga ya coach ya. Nah, selain belajar tentang jarak, kemudian belajar juga tentang teknik-teknik dasar. Gimana pun, walaupun teknik kita udah kebentuknya seperti ini ya, karena udah otomatisasi gerak mungkin dari puluhan tahun atau belasan tahun, tetap kita sebagai pelari wajib belajar teknik dasar. Setidaknya nanti kita tahu apa aja sih yang harus dikunci, yang harus ditahan, yang harus diminimalisir, apa yang harus dikeluarkan secara maksimal. Itu kita tahu kalau kita belajar teknik dasar gitu. Kalau kita nggak belajar teknik dasar, nanti kita ya udah melakukan kesalahan terus. Gitu. Kayak tuh kebanyakan orang mikir, gue butuh gak sih belajar teknik dasar, kan ini lari doang. Kayak kebanyakan juga nyepelein. Betul. Sekarang malah ada influencer ataupun ada pelatih yang malah tidak menyarankan atau tidak menitik beratkan kepada teknik dasar. Fundamentalnya gitu ya. Padahal itu penting. Mau dia udah kebentuk tekniknya seperti itu, tetap setidaknya belajar. Biar apa? Biar nanti otot-otot yang lain yang belum pernah dia latih itu aktif dan terlatih itu, sehingga malah membantu dia lebih perform gitu. Bener. Nah, coach, aku mau nanya juga nih, sebagai dulu seorang atlet dan sekarang seorang pelatih, building mentalitasnya itu, seorang atlet tuh seperti apa sih coach? Mentalitas seperti apa yang diperlukan untuk atlet-atlet pelari jarak jauh? Sebenarnya kalau kita ya sebagai makhluk hidup, bukan hanya pelatih, atlet, sebagai makhluk hidup aja, mental yang harus kita benar-benar kuatin yaitu mental melawan rasa malas. Aku keluar di ruangan ini mental melawan rasa malas. Iya. Jadi kalau kita jadi pelatih, kita nggak boleh malas belajar. Iya. Ketika menjadi atlet, kita nggak boleh malas untuk latihan. Gitu. Jadi ya udah itu aja lawannya. Sebenarnya simpel ya, tapi eksekusinya itu berat banget. Rasanya udah niatin mau lari jam 6 pagi, udah bangun dari jam 5, tapi masih digini doang di kasur. Ya, tenang guys, you're not alone. Tapi mental melawan rasa malas ya coach. Iya betul. Iya sih. Itu aja sih, saya mah satu aja. Bener. Pernah nggak tapi dalam perjalanan Coach Agung merasa malas? Ya pernah lah. Ngilanginnya gimana coach? Ngilanginnya ya kita kayak di dalam pikiran, dalam hati juga kita harus ngucapin lawan sama ngucapin apa yang mau kita capai di depan gitu. Ingat-ingat kita mau, misalkan saya waktu itu pas jadi pelatih pemula, bukan pelari aja yang pemula ya, pelatih pemula. Nah, impian atau cita-cita saya jadi pelatih nasional gitu. Ya akhirnya dengan melawan itu, dengan kepikiran terus menjadi pelatih nasional, alhamdulillah 4 tahun saya jadi pelatih nasional. Keren banget. Nanti bisa diedit suara tepuk tangan gitu gak sih? Seru banget. Nah, coach, aku pengen tahu nih. Tadi kan coach sempat jawab kalau misalnya lebih milih jadi peserta dibanding penyelenggara. Menurut coach, event running apa yang oke banget yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia gitu? Di Indonesia sejauh ini yang saya lihat yang bagus Maybank sama Borobudur. Oh, Borma. Seru sih. Sejauh ini ya. Karena saya kemarin pas Jakarta Running Festival, itu kan katanya steril segala macam, cuma saya nggak bisa hadir pada saat itu. Nggak datang ya coach? Iya, padahal pengen banget lihat, kan udah diundang juga sama pengurus PASI kan. Ayo Coach Agung datang, kan ada PASI juga kan kerjasama. Jadi diundang, tapi kebetulan ada event lain. Oh gitu. Iya, jadi nggak apa-apa. JRF tahun depan coach. Insya Allah. Datang kita aja. Nah, sebelum kita tutup sesi ini coach, ada tips nggak untuk orang-orang yang baru mau mulai olahraga in general agar mereka tetap termotivasi? Tipsnya adalah cari teman yang sefrekuensi. Cari teman yang sefrekuensi, betul. Iya, karena kalau kita kan biasanya yang pemula
bingung ya mau sewa coach atau apa kan masih ragu-ragu gitu. Jadi cari teman yang sefrekuensi yang bisa ngarahin kita belajar lari yang bener gitu. Jangan yang menyesatkan tiba-tiba daftarin maraton. Ya. Itulah, jangan tiba-tiba kayak ayo kita lari udah gue daftarin lo half marathon ya. Jangan. Kurang bijak. Berarti cari teman yang sefrekuensi ya. Atau komunitas yang memang dia merangkul anggotanya itu untuk ayo belajar yang benar dulu. Jangan dulu ambisi untuk ikut race. Kita perlu, kalau mau race kita perlu waktu sekian. Kan sekarang udah canggih lah. Teman-teman di komunitas juga. Step by step lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, thank you so much Coach Agung. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu, sudah berbagi kisah yang sangat inspiratif itu. Ini kalau misalnya Dashers nonton nanti, semoga merasa termotivasi juga untuk mulai journey olahraganya. Amin. Baik itu lari, mungkin di sini ada yang suka gimnastik, jadi semangat lagi. Atletik juga ada. Jadi semoga kalian merasa disemangati oleh aku dan Coach Agung. Untuk Dashers yang mau nonton Easy Pace Podcast, bisa langsung cek aja di Spotify atau YouTube-nya Easy Pace Podcast. Dan juga cek Instagramnya Dashport. Nanti kita akan selalu update-update. Jadi thank you guys for watching, and I'll see you guys on the next episode. Dadah.